Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 1 pembelajaran kelima, yaitu tentang cinta Nabi dan Rasul. Bagian pertama yaitu tentang keteladanan Nabi Adam alaihissalam, tentang kisah Nabi Adam alaihissalam dan juga keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Ya, nanti silakan disimak. Adik-adik, Bapak akan menayangkan video, dipelajari dan juga disiapkan agar adik-adik nanti dalam tayangan video bisa mengambil pembelajaran ataupun pelajaran yang dikisahkan tentang Nabi Adam alaihissalam. Untuk itu, agar pembelajaran ini menjadi berkah dan bermanfaat, sebelum belajar, adik-adik kita akan berdoa dulu. Dan sebelumnya silakan untuk di-subscribe dulu kepada ayah bunda kalian channel YouTube Bapak. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pengertian yang baik. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan kita mulai saja adik-adik. Silakan disimak tayangan video berikut tentang keteladanan kisah Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Dipersilakan dengarkan dengan baik dan tonton dengan tertib. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Para malaikat pun bersujud sebagai bentuk rasa hormat dan ungkapan syukur atas terciptanya Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud dan berani menolak perintah Allah. Allah lalu berfirman, "Apakah yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" Iblis pun berkata dengan sombongnya, "Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam hanya dari segumpal tanah." Hanya iblis sendirilah yang berpendapat bahwa api lebih baik daripada tanah. Padahal hanya Allah yang Maha Tahu mana yang paling mulia di antara semua ciptaannya. Mendengar jawaban iblis yang sombong, Allah kemudian berfirman, "Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sungguh tidak patut lagi kau berada di surga, dan terkutuklah engkau selama-lamanya karena kesombonganmu." Iblis pun berkata, "Saya rela engkau kutuk dan usir dari surga karena Adam. Tapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup hingga hari kiamat nanti." Permohonan iblis masih dikabulkan. Ia dibiarkan hidup sampai hari kiamat. Iblis kemudian bersumpah, "Karena engkau telah menghukum saya sebagai makhluk yang tersesat, maka saya akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang, dari kiri dan dari kanan." Begitulah sumpah iblis. Ia bertekad akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya agar mereka menjauhi perintah Allah dan berbuat kekacauan di muka bumi, saling bermusuhan dan saling membunuh satu sama lain. Allah lalu berfirman, "Untuk melawan segala tipu daya jahatmu, akan aku beri manusia bekal yang ampuh yang bernama akal pikiran. Dengan akal itu, akan aku bimbing mereka dengan petunjuk
akan aku tuntun mereka ke jalan yang benar. Dengan akal itu, manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akalnya, tentu dapat kau sesatkan. Mereka yang sesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya padaku di hari kemudian. Mendengar firman Allah, iblis makin benci kepada Adam. Ia kemudian meminta izin untuk mendekati Adam. Diperiksalah seluruh tubuh Adam. Iblis mencari celah kelemahan Adam dan menemukannya, yaitu nafsu. Nafsu lebih sering melakukan perbuatan yang buruk. Bila manusia sering menuruti hawa nafsunya, maka sangat mudah bagi iblis untuk menggodanya. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama benda-benda yang dilihatnya. Dengan demikian, Adam mengetahui nama benda-benda yang ada di muka bumi. Itulah pengetahuan dasar yang nantinya diperlukannya untuk mengatur dan merawat bumi. Berfirmanlah Allah kepada para malaikat, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah yang maha mengetahui segala-galanya, kata para malaikat dengan penuh takjub. Allah kemudian berfirman kepada Adam, wahai Adam, beritahukanlah kepada para malaikat nama benda-benda itu. Adam kemudian menyebutkan nama benda-benda yang diketahuinya. Para malaikat kagum. Mereka memberi hormat sekali lagi kepada Adam. Bukankah sudah kukatakan, aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Firman Allah kepada malaikat. Nabi Adam kemudian mendiami surga, di mana beliau tidak akan kelaparan, tidak akan sakit, dan tidak akan merasakan panasnya matahari. Setelah sekian lama tinggal di dalam surga, Nabi Adam merasa kesepian, walaupun sudah bersama dengan para malaikat. Dengan kehendak Allah, Nabi Adam mendapat seorang pendamping di dalam surga. Malaikat bertanya-tanya kepada Nabi Adam, siapakah yang telah menjadi pendamping Nabi Adam tersebut? Beliau dengan ilham dari Allah menjawab bahwa istrinya tersebut bernama Hawa. Sejak saat itu, Adam dan Hawa mendiami surga dalam hidup penuh kebahagiaan. Allah melimpahi surga dengan segala hal yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa. Namun dari segala hal tersebut, terdapat sebuah pohon yang disebut pohon huldi yang terlarang didekati oleh Adam dan Hawa. Allah memperingatkan bahwa Adam dan Hawa akan celaka dan termasuk ke dalam orang yang zalim bila mendekati dan memakan buah dari pohon tersebut. Adam dan Hawa awalnya hidup tentram dan nyaman di surga. Namun suatu waktu, syaitan yang merupakan salah satu golongan iblis yang terkutuk mendatangi Adam dan Hawa. Syaitan berusaha menggoda dan menjerumuskan Nabi Adam dan Hawa. Syaitan membandingkan Nabi Adam dan Hawa sebagai manusia dengan para malaikat, bahwa malaikat akan menjadi penghuni surga yang abadi, sedangkan Nabi Adam dan Hawa akan menjadi khalifah di bumi. Para malaikat hidup dengan nikmat tiada henti dengan hidup abadi di surga. Syaitan mengatakan bahwa ia tahu caranya agar Nabi Adam dan Hawa bisa seperti malaikat. Ia mengatakan bahwa Nabi Adam dan Hawa harus mendekati pohon khuldi. Syaitan juga membujuk mereka untuk memakan buah dari pohon tersebut. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon khuldi. Setelah memakan buah dari pohon tersebut, kemudian terbukalah aurat Nabi Adam dan Hawa. Karena muncul rasa malu, dengan susah payah Nabi Adam dan Hawa berusaha menutupi aurat yang tampak itu dengan dedaunan yang ada di sekitar mereka. Seketika sadarlah Nabi Adam dan Hawa akan kesalahan yang telah mereka perbuat. Larangan yang Allah peringatkan justru tidak dihiraukan. Pohon yang sama sekali tidak boleh didekati justru dimakan buahnya. Rasa penyesalan pun muncul.
Nabi Adam dan Hawa kemudian bertobat dan memohon ampunan Allah. Allah memberikan ampunannya serta menjatuhkan hukuman, yakni memerintahkan Adam dan Hawa pergi dari surga dan turun ke bumi. Berbekal pengetahuan dan beberapa kalimat dari Allah, Nabi Adam dan Hawa turun ke muka bumi. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa berada di dua tempat yang berbeda. Nabi Adam merasa kehilangan dan mencari-cari keberadaan Hawa, sedangkan Hawa juga mencari-cari keberadaan Adam. Di muka bumi yang luas itu, mereka terus-menerus saling mencari. Terhitung selama 40 hari, barulah kemudian mereka berjumpa di sebuah bukit yang disebut Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa akhirnya berkumpul dan menyatu kembali seperti sewaktu mereka di dalam surga. Allah kemudian menjadikan Adam sebagai seorang nabi pertama di muka bumi. Nabi Adam dan Hawa kemudian dikaruniai beberapa keturunan. Hampir semua anak Nabi Adam dan Hawa terlahir sebagai anak kembar, laki-laki dan perempuan. Setelah beberapa pasang anak Nabi Adam dan Hawa lahir, mereka semua hidup sesuai dengan ajaran dan petunjuk-petunjuk dari Allah. Nabi Adam mulai mengajarkan kepada anak-anaknya agar mengikuti perintah Allah. Selain itu, beliau juga mengingatkan bahwa manusia memiliki musuh yang nyata dan abadi, yakni syaitan yang terkutuk. Golongan iblis, yakni syaitan, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah menyerah sampai hari kiamat untuk mengajak keturunan Nabi Adam kepada kesesatan. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi yang membuat beliau diturunkan ke bumi. Alhamdulillah adik-adik tadi sudah melihat tayangan video tentang kisah Nabi Adam, ya, yang mana Nabi Adam itu adalah Rasul utusan Allah, dan juga Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, ya, yang lebih pintar daripada malaikat dan iblis, ya, karena Nabi Adam diberi akal dan pikiran. Kemudian Allah memerintahkan malaikat, jin dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Namun iblis tidak mau bersujud karena merasa lebih mulia. Iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kemudian Allah mengusir iblis dari surga karena kesombongannya, dan iblis berjanji akan selalu menggoda manusia agar terjerumus kepada kesesatan. Nabi Adam tinggal di surga dan ditemani oleh istrinya yang bernama Siti Hawa, ya. Nabi Adam dan Siti Hawa diperbolehkan untuk makan semua makanan kecuali salah satu buah, yaitu yang namanya buah khuldi. Tetapi iblis membujuk rayu, menipu Adam dan Hawa agar memakan buah khuldi, sehingga Adam dan Hawa melanggar larangan Allah. Adam dan Hawa pun tergoda dan memakan buah khuldi tersebut. Akhirnya Allah menghukum Nabi Adam dengan mengusirnya Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Mereka diturunkan berdua ke bumi. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tidak henti-hentinya bertobat memohon ampun kepada Allah dengan banyak membaca istighfar. Keduanya bertobat, berjanji tidak akan melanggar larangan Allah. Doa bertobat yang diucapkan oleh Nabi Adam adalah Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah salah satu sikap terpuji yang dicontohkan oleh Nabi Adam, yaitu ketika berbuat salah, dia langsung bertobat mohon ampun kepada Allah. Dan kita pun bisa, nah itu sikap
keteladanan Nabi Adam yang patut dicontoh oleh kita dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada teman yang meminta maaf kepada kita karena ada kesalahan, kita jangan segan untuk memaafkannya, ya. Allah juga Maha Ghafurur Rahim, artinya Allah Maha Pemaaf kepada umatnya yang berbuat zalim atau berbuat salah. Nah, apa yang dimaksud dengan tobat? Tadi Nabi Adam bertobat kepada Allah. Tobat itu mohon ampunan kepada Allah atas kesalahan yang telah dia lakukan, ya. Nah, diantaranya kalau kita melakukan kesalahan, jangan lupa kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian adik-adik yang perlu adik-adik perhatikan, seandainya kita sudah berbuat salah dan kita membaca istighfar, ya, kita harus bertobat. Kalau berbuat salah kepada Allah, kita harus bertobat. Tetapi kalau berbuat salah kepada sesama manusia, kita harus meminta maaf, ya. Dan bertobat kepada Allah itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan melakukan lagi perbuatan dosa yang dilakukan ketika kita berbuat salah, ya, termasuk kepada teman kita. Ketika kita meminta maaf, maka kesalahan kita jangan diulang lagi, ya. Nah, itu diantaranya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan sikap keteladanan Nabi Adam oleh adik-adik bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah adik-adik, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran keteladanan sikap Nabi Adam, ya, atau kisah Nabi Adam, sifat-sifat terpujinya bisa adik-adik contoh, ya. Sikap keteladanannya bisa adik-adik praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sikap-sikap terpuji para putranya, ya. Untuk itu adik-adik, agar pembelajaran ini berkah dan bermanfaat, kita tutup dengan berdoa bersama, dan nanti kita akan jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, ya, tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, ya. Dan silahkan adik-adik bersiap untuk berdoa. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain